Shalom, shalom, loves of God. Happy Blessed Monday. Saya mengucap syukur kalau setiap Senin pagi saya boleh menjumpai lovers of God sekalian berbagi renungan yang pastinya akan memberkati, menginspirasi, dan meneguhkan iman setiap kita. Yang ketiga, koin apa lagi Bapak Ibu yang akan kita pelajari? Koin pedagang di bait Allah. Kisah ini juga kisah yang familiar di telinga kita. Ada dalam Matius 21, 12, dan 13. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Bapak Ibu, kisah ini tercatat dalam 4 Injil, ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes ada semua. Yuk kita kita fokus pada Injil yang Matius tadi. Perhatikan ayat 12. Ini menjadi kuncinya. Kenapa Tuhan Yesus marah ketika saat itu? Ayat 12. Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Kenapa Yesus marah? Karena mereka berjual beli di halaman bait Allah. Kenapa demikian? Ya, sebelumnya kita lihat dulu uang-uang yang beredar saat itu adalah uang yang jenisnya digunakan adalah shikal, tirian, dan uang-uang dirham atau drachme, baik didrachme atau tetradrachme. Kenapa Bapak Ibu? Karena tradisi orang Yahudi itu mewajibkan orang-orang Yahudi yang datang ke bait Allah itu membawa persembahan dalam bentuk korban binatang. Nah, karena kita tahu saat itu orang Yahudi saat itu hidupnya tersebar, terjadi diaspora, maka tidak mungkin mereka bawa kambing domba dari asal mereka. Makanya diberi kemudahan, mereka bisa beli hewan-hewan untuk yang dipersembahkan itu di area bait Allah. Mereka cukup dengan membawa uang, beli di situ, dan hewannya dikorbankan di situ. Para pedagang yang berdagang di situ itu mendapat lisensi dari para imam. Nah, karena mereka diaspora datang dari berbagai tempat, bahkan ada yang dari luar Yerusalem, makanya mereka bawa uang asalnya mereka, uang internasional. Kalau kita pergi ke luar negeri, sekarang ini kita bawa uang US dollar. Lebih gampang diterima. Mereka bawanya apa? Uang shikal tirian dan uang drachme. Karena mereka bawa uangnya uang luar negeri, istilahnya perlu ada kurs, dikurskan, ditukar dengan uang saat itu. Makanya di sini dikatakan ayat 12 ada meja-meja penukar uang. Jadi kondisinya seperti itu Bapak Ibu. Ya, itu kondisinya saat itu. Tetapi Yesus marah kepada mereka. Kenapa? Karena mereka jual belinya itu terjadi di halaman bait Allah, di pekarangan bait Allah. Kenapa Yesus marah kalau mereka berjualannya di halaman bait Allah? Kita akan pelajari Bapak Ibu. Halaman atau pelataran bait Allah itu ada 2 benda yang tanda kutip dianggap sakral oleh orang Yahudi. Yang pertama adalah kolam pembasuhan dan yang kedua mezbah bakaran. Kedua perkakas ini berbicara tentang pembenaran dan pengudusan. Nah, mereka di mana berjualannya itu? Di halaman bait Allah. Di halaman bait Allah itu harusnya ada 2 perkakas ini dan hewan-hewan yang akan dipersembahkan.
bukan hewan-hewan yang diperdagangkan. Ada satu gambar yang perlu kita pelajari Bapak Ibu. Ya, ini miniatur, boleh dibilang format pembagian ruangan dalam Bait Allah. Ini pintu gerbang, lalu ini ada mezbah korban bakaran, ini bejana pembasuhan, ini ada pintu kemah. Ini ada ruangan suci, ruangan kudus, ini ruangan maha kudus. Dan di sebelah sini, di sampingnya itu biasanya ada hewan-hewan yang dikorbankan, hewan-hewan yang disembelih. Kenapa Yesus marah? Karena harusnya di pelataran itu adanya ini. Karena pelataran ini berbicara pembenaran dan pengudusan, tidak berbicara tentang uang sama sekali. Harusnya para pedagang itu berjualan di samping-samping sini, di luar. Ya, di luar harusnya. Tetapi mereka masuk ke dalam di sini. Mereka berjualan di sini, di pelataran atau halaman Bait Allah. Itu yang membuat Yesus marah. Nah, Yesus marah khususnya marah karena orang-orang khususnya para pedagang tidak lagi menganggap sakral pembenaran dan pengudusan Tuhan dicampur dengan urusan uang. Rumah Tuhan dicampur dengan uang, Bapak Ibu. Itu yang membuat Yesus marah. Yesus mau Bait Allah adalah rumah doa. Rumah doa bicara hanya kita dan Tuhan tanpa ada bau uang di dalamnya. Ini berbicara keintiman kita dengan Tuhan. Tidak ada lagi bicara soal motivasi-motivasi tersembunyi ketika kita berhubungan dengan Tuhan. Makanya Matius 21 ayat 13 berkata, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Sarang penyamun itu bermakna terjadi hal-hal ketidakbenaran. Penyamun adalah orang-orang yang hidupnya bermain di area uang. Semua dihubungkan dengan uang. Itu makanya kenapa Tuhan marah. Tuhan mau agar Bait Allah itu dibebaskan, dibersihkan dari yang namanya bau uang. Jangan lupa Bapak Ibu, Roma berkata kita adalah Bait Roh Kudus, kita adalah Bait Allah. Artinya jangan pernah bawa-bawa soal uang, ada motivasi tersembunyi ketika kita berhubungan dengan Tuhan. Baik lewat kehidupan kita, baik lewat penyembahan-penyembahan yang kita lakukan, baik lewat saat teduh kita, baik lewat ibadah kita. Mari murnikan. Jangan ada bau uang di dalamnya. Yang ketiga, makna rohaninya adalah jangan anggap enteng tentang korban penebusan dosa. Karena ini adalah gambaran dari korban Tuhan Yesus. Ketika kita berbau uang, maka kita akan menganggap, oh korban Tuhan Yesus itu gampanglah. Semua bisa dibayar dengan uang. Semua bisa ditukar dengan uang. Hati-hati Bapak Ibu, hati-hati. Jangan kita mengulangi kesalahan sejarah yang terjadi pada abad pertengahan. Ya, gereja itu memperjualbelikan surat penebusan dosa. Memperjualbelikan itu artinya berbau uang di dalamnya. Ya, jadi hati-hati sekali. Korban Tuhan Yesus jangan dibumbui dengan uang, bau uang di dalamnya. Terakhir, koin Yudas yang akan kita pelajari. Kisahnya ada dalam Matius 27 ayat 3-4. Pada waktu Yudas menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Jawab mereka, apa urusanmu?
Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Bapak Ibu, koin yang digunakan ketika terjadi transaksi antara Yudas dengan orang-orang imam-imam kepala dan para ahli-ahli Taurat saat itu, koin yang digunakan adalah koin tetradrachme, ya, koin perak. Tetradrachme ini senilai dari 4 dirham, 4 drachme. Satu koin itu nilainya kurang lebih 16 sen US dollar. Jadi satu koin tetradrachme itu kurang lebih 64 sen US dollar. Jika kurs hari ini kurang lebih 9.300. Kalau 30 keping artinya 279.000. Dibulatkan 280.000, kurang lebih. Kecil sekali nilainya. Mungkin ada yang bilang, wah, Yudas kebangetan menjual Yesus dengan nilai yang kecil sekali. Ya kan? Nah, tapi renungkan ini Bapak Ibu. Kurs ini, kurs yang saat ini nilainya sepertinya kecil. Ingat, inflasi kita berbeda dengan saat itu. Nah, kita akan lihat. Dalam budaya Yahudi dan zaman itu, nilai 30 keping uang perak itu sangat besar. Buktinya dapat digunakan untuk membeli tanah yang dijadikan sebagai tempat pekuburan atau pemakaman. Ayat yang tadi kita baca, Yudas mengembalikan uangnya. Tetapi imam-imam kepala bilang, jangan ambil uangnya, dibelikan tanah sebagai tempat pekuburan. Kalau uangnya 30 keping itu bisa dipakai untuk membeli tanah, artinya besar sekali uang itu, bukan? Dan menurut perkiraan nilai keping 30 keping itu sama dengan gaji 4 bulan. Jadi lumayan ya, lumayan besar sekali. Kalau sekarang misalnya katakanlah gaji rata-rata katakanlah 10 juta, berarti 40 juta. Kalau yang gajinya 100 juta, 4 bulan, 400 juta. Besar sekali uangnya. Kenapa demikian? Nah, apa makna rohaninya? Yudas menjual Yesus demi uang. Kenapa? Karena Yudas cinta akan uang. Dari mana kita tahu? Yohanes 12 ayat yang ke-6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Bapak Ibu, kisah ini, ayat ini tercantum dalam kisah di mana seorang yang bernama Maria, wanita, dia mengurapi Yesus, mencurahkan minyak narwastu. Betul ya? Pasti sudah pernah baca kisah ini. Lalu Yudas bilang, ini adalah pemborosan. Harusnya uangnya bisa, minyak narwastu ini dijual, lalu uangnya bisa dipakai untuk orang-orang miskin. Padahal Yudas tidak memperhatikan orang miskin. Tapi dia mau pencuri. Kenapa dia pencuri? Karena dia adalah orang yang cinta akan uang. Nah, 1 Timotius 6 ayat yang ke-10 berkata, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bapak Ibu, akar segala kejahatan bukan uang. Uang bukan akar segala kejahatan. Uang itu hanya seperti pisau bermata dua. Bisa menjadi alat kebaikan, bisa jadi alat keburukan. Alat baik ketika kita di dapur, kita bisa untuk memotong. Tetapi ketika dipegang di tangan seorang pembunuh, pisau itu bisa menjadi alat yang membahayakan. Demikian pula dengan uang. Uang itu netral. Tetapi cinta akan uang yang membuat orang akan terlibat dalam kejahatan. Nah, kata cinta akan uang itu Yunaninya menggunakan kata pilarguria, Bapak Ibu. Apa artinya? Ketamakan, greedy. Ya, orang-orang yang tamak. Jadi cinta uang itu
Cirinya apa? Orang itu never enough. Dia punya penghasilan 10 juta merasa kurang. Dia harus punya 100 juta. Sudah 100 juta rasa kurang. Makanya dia bisa melakukan segala cara untuk mendapatkan uang lebih lagi. Itulah cinta akan uang. Never enough. Ketamakan, itulah cinta akan uang. Akibatnya apa Bapak Ibu? Kalau kita cinta akan uang. Pertama, kita akan mengabdi pada dua Tuhan. Matius 6 ayat 24. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Bapak Ibu perhatikan kalimat terakhirnya. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Alkitab hanya mencatat di sini saja, Allah itu merasa sebagai kompetitor utamanya adalah Mammon. Dia merasa istilahnya Mammon itu bisa menjadi kompetitor. Mammon itu berbicara uang, cinta akan uang. Itu membuat kita akan mengabdi pada dua Tuhan. Tuhan dan uang kita. Dan pasti tidak mungkin bisa mengabdi pada dua Tuhan. Akan condong berat sebelah kepada satu sisi. Yang kedua, orang yang cinta akan uang. Segala sesuatu diukur dengan materi. Ya, tadi Yudas, Yohanes 12. Seorang dari murid Yesus akan segera menyerahkan dia berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Dia mengukur persembahan dari wanita yang mempersembahkan minyak narwastu ini dengan uang senilai 300 dinar. Orang yang cinta uang, orang itu akan selalu fokusnya semua diperbandingkan dengan uang, dengan materi. Segala sesuatu diukur dengan materi. Dengan baju yang dipakai, makanan yang dia makan. Yang ketiga, fokus hidupnya adalah hal-hal yang jasmani. Sehingga hidupnya penuh kekhawatiran. Seperti memakai kacamata kuda. Bapak Ibu, orang yang cinta akan uang, seperti menggunakan kacamata kuda. Fokusnya yang dilihat cuma materi, uang, 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 dan uang. Ketika dia hanya fokusnya uang, 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 dan uang, maka hidupnya akan penuh dengan kekhawatiran. Matius 6:25 berkata, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Bapak Ibu, kata khawatir di sini Alkitab Amplified menerangkan dengan penjelasan sebagai situasi yang terus-menerus gelisah atau cemas. Khawatir manusiawi. Kalau kita bisa merasakan khawatir itu manusiawi. Tetapi kita hidup dalam kekhawatiran. Matius 6 ayat 25 ini berkata kita hidup dalam kekhawatiran. Ya, terus menerus dalam kondisi gelisah, cemas, khawatir hidupnya. Hari ini khawatir, besok khawatir, lusa khawatir, minggu depan khawatir, bulan depan khawatir, sepanjang hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Itulah yang dimaksud oleh ayat ini. Tuhan bilang, jangan kamu khawatir, karena Tuhan yang memelihara hidup kita. Kesimpulannya apa Bapak Ibu dari apa yang tadi kita sudah perbincangkan? Yang pertama, seperti Yesus hidup dengan keadaan sekelilingnya banyak uang. Yesus hidup saat itu sekelilingnya banyak koin-koin, banyak uang. Tetapi uang tidak membuatnya keluar dari tracknya. Demikian pula seharusnya kita anak-anaknya, orang percaya. Kita boleh punya banyak harta, tetapi jangan harta itu mempengaruhi hidup kita. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan
itu tidak sebagaimana seharusnya. Yang kedua, kita adalah tuan atas uang seharusnya. Karenanya kita gunakan uang untuk tujuannya menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dan terakhir, koin-koin sekeliling Yesus tampak jelas kasat mata. Hari ini Tuhan bicara khusus, jadi berkat buat kita. Tuhan Yesus memberkati.